Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Asmaul Husna, NIM J1A12026. Saya dari kelas E, angkatan 2020, jurusan Kesehatan Masyarakat, Fakultas Kesehatan Masyarakat, Universitas Halu Oleo. Di sini saya akan menjelaskan tentang sekilas determinan kesehatan dan mengenal promosi kesehatan. Pembahasan pertama yang saya akan bahas yaitu mengenai sekilas determinan kesehatan. Rumitnya, kelengkapan kesehatan menghadirkan tantangan yang cukup serius. Hampir semua aspek eksistensi manusia mempengaruhi atau dipengaruhi oleh kesehatan. Nah, kenyataan ini membuat perilaku kesehatan adalah bahasan yang tak kunjung usai, mengingat bahwa hampir semua perilaku manusia berhubungan dengan kesehatan. Nah, sebelum menjelaskan penentu derajat kesehatan masyarakat dibagi menjadi 4 kategori besar, yaitu yang pertama genetika, yang dimana genetika itu sebagian besar dari ukuran tubuh seseorang dan kemampuan daya tahan penyakit untuk menyebabkan faktor genetika. Dalam beberapa kasus kehidupan yang didominasi oleh beberapa penyakit genetik tertentu. Nah, kategori yang kedua adalah lingkungan. Dalam lingkungan terdapat suhu, kelembapan, sikap, tingkat kebisingan, dan atau adanya berbagai polutan dan paparan radiasi, semua mempengaruhi berbagai derajat kesehatan. Nah, begitu juga dengan lingkungan sosial, kebiasaan, adat istiadat, dan hukum, serta kegiatan organisasi sosial, komersial, dan pemerintahan yang menentukan kondisi politik, ekonomi, sangat mempengaruhi kualitas hidup setiap orang. Kategori ketiga yaitu pelayanan kesehatan. Di sini berbicara tentang kualitas, ketersediaan, dan penggunaan yang tepat dari pelayanan kesehatan medis dapat memiliki efek yang penting terhadap kesehatan seseorang. Kategori yang terakhir atau yang keempat adalah perilaku, di mana perilaku ini pilihan yang dibuat oleh setiap orang dalam memperhatikan nutrisi, latihan, dan aktivitas fisik, tingkah laku seksual, dan faktor gaya hidup yang mempengaruhi gaya hidup dan status kesehatan. Intervensi terhadap faktor perilaku secara garis besar dapat dilakukan melalui 2 upaya yang saling bertentangan. Masing-masing upaya tersebut mempunyai kelebihan dan kekurangan. Kedua upaya tersebut dilakukan melalui yang pertama, tekanan atau paksaan. Upaya agar masyarakat mengubah perilaku atau mengadopsi perilaku kesehatan dengan cara tekanan, paksaan atau koersi. Upaya tekanan ini bisa dalam bentuk undang-undang atau peraturan-peraturan, instruksi-instruksi, sanksi-sanksi, dan sebagainya. Pendekatan ini menimbulkan dampak yang cepat terhadap perubahan perilaku, tetapi pada umumnya perubahan atau perilaku baru ini tidak langgeng karena perubahan perilaku yang dihasilkan dengan cara ini tidak didasari oleh pengertian atau kesadaran yang tinggi terhadap tujuan perilaku tersebut dilaksanakan. Contoh sederhana Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan dengan jelas pasal 119 dikatakan bahwa kawasan tanpa rokok adalah fasilitas kesehatan, tempat anak bermain, sekolah, tempat ibadah, tempat kerja, angkutan umum, tempat-tempat umum, dan tempat-tempat lain yang ditetapkan. Dalam praktek sehari-hari, kenyataannya masih sering dijumpai masih ada orang yang dengan sengaja merokok di tempat-tempat tersebut. Lebih ringannya lagi, bila kita ke tempat fasilitas kesehatan, masih ada juga petugas kesehatan yang merokok di lingkungan fasilitas kesehatan. Selain itu, masih ada juga pemerintah daerah yang belum menerapkan kawasan tanpa rokok dengan serius. Inilah bentuk gambaran kelemahan dari pendekatan dengan upaya tekanan. Dibutuhkan niat atau kesadaran yang kuat. Selain itu, sanksi yang tegas wajib diterapkan. Pemimpin tidak boleh ragu atau takut untuk mengambil keputusan atau kebijakan sesuai undang-undang atau peraturan yang sudah dikeluarkan, karena pada dasarnya undang-undang itu dibikin untuk kebaikan.
Kedua, upaya pendidikan. Upaya agar masyarakat berperilaku atau mengadopsi perilaku kesehatan dengan cara persuasi, bujukan, imbauan, ajakan, memberikan informasi, memberikan kesadaran, dan sebagainya melalui kegiatan yang disebut pendidikan atau promosi kesehatan. Nah, dampak yang timbul dari cara ini terhadap perilaku masyarakat akan memakan waktu lama dibanding dengan cara koersi. Namun, dengan demikian, bila perilaku tersebut berhasil diadopsi masyarakat, maka akan langgeng bahkan selama hidup dilakukan. Di sini saya akan menjelaskan pembahasan yang kedua, yaitu mengenal promosi kesehatan. Nah, sampai saat ini masih terjadi distori pemahaman promosi kesehatan. Promosi kesehatan masih dipahami semata-mata sebagai pengganti istilah pendidikan kesehatan. Secara institusional mungkin benar bahwa promosi kesehatan itu merupakan pengganti pendidikan kesehatan atau penyuluhan kesehatan. Tetapi secara konsep berbeda, maka lebih baiknya dikatakan bahwa promosi kesehatan merupakan revitalisasi pendidikan kesehatan. Terminologi dalam promosi kesehatan sekurang-kurangnya mengandung 4 pengertian sekaligus, yaitu yang pertama seperti halnya dalam Levels of Prevention dari Levels and Care dalam Halon 1974, di mana pencegahan tingkat pertama adalah health promotion. Terminologi ini juga digunakan dalam dunia akademik atau promosi doktor dan dunia pekerjaan atau promosi jabatan. Dalam konsep 5 tingkat pencegahan atau levels of prevention, pencegahan tingkat pertama dan utama adalah promosi kesehatan atau health promotion. Secara lengkapnya adalah yang pertama promosi kesehatan atau health promotion, yang kedua perlindungan khusus melalui imunisasi atau specific prevention, yang ketiga yaitu diagnosis dini dan pengobatan segera atau early diagnosis and prompt treatment, yang keempat membatasi atau mengurangi kecacatan atau disability limitation. Yang kelima yaitu pemulihan atau rehabilitation. Terminologi promosi yang kedua dalam promosi kesehatan yaitu memasarkan atau menjual seperti yang berlaku di dunia bisnis, memasarkan atau menjual ide-ide kesehatan. Terminologi promosi yang ketiga dalam promosi kesehatan yaitu dalam literatur lama zaman Belanda dijumpai istilah propaganda kesehatan, yang dimana propaganda kesehatan itu artinya menyampaikan terus-menerus yang sebenarnya adalah suatu kegiatan mempengaruhi orang lain atau masyarakat untuk melakukan hidup sehat. Misalnya makan makanan yang bergizi, minum air yang direbus, membuang air besar di jamban, dan sebagainya. Istilah propaganda ini masih dipakai juga sampai awal kemerdekaan Republik Indonesia oleh Dr. J. Leimena, Menteri Kesehatan pada waktu itu. Terminologi promosi yang terakhir atau yang keempat dalam promosi kesehatan yaitu belakangan ini muncul lapangan atau praktisi promosi kesehatan, bahwa promosi kesehatan itu dilakukan dan identik dengan penyuluhan kesehatan. Tidak keliru memang, karena dalam penyuluhan tersebut terjadi proses peningkatan pengetahuan kesehatan bagi masyarakat. Dengan peningkatan pengetahuan tersebut, maka diharapkan akan berakibat terjadinya peningkatan sikap dan perilaku atau praktek hidup sehat. Demikian juga telah terjadi penyuluhan atau promosi kesehatan tersebut, terjadi penjualan produk. Produk yang dimaksud di sini bukanlah produk komersial atau produk sosial. Promosi kesehatan juga mengupayakan agar perilaku individu, kelompok, atau masyarakat mempunyai pengaruh positif terhadap pemeliharaan dan peningkatan kesehatan. Nah, promosi kesehatan juga didefinisikan menurut Elgren 1984 dan menurut WHO 1986. Yang pertama, menurut Elgren 1984 didefinisikan promosi kesehatan adalah sebagai bentuk untuk kombinasi pendidikan, kesehatan, dan invensi yang terkait dengan ekonomi, politik, dan organisasi yang dirancang untuk memudahkan perilaku dan lingkungan yang kondusif bagi kesehatan. Yang kedua, menurut WHO 1986, definisi promosi kesehatan adalah promosi memungkinkan orang untuk meningkatkan kontrol atau faktor-faktor penentu kesehatan dengan meningkatkan kesehatan mereka. Jadi, promosi kesehatan adalah proses untuk meningkatkan kemampuan masyarakat dalam memelihara dan meningkatkan kesehatannya. Nah, selain itu, untuk mencapai derajat yang sempurna, baik fisik, sosial, mental, dan spiritual sebagai konsep kesehatan holistik, maka masyarakat harus mampu mewujudkan aspirasinya, kebutuhannya, dan mampu mengubah atau mengatasi lingkungannya secara mandiri.
Nah, dalam rangka memelihara dan meningkatkan kesehatan mereka. Dengan demikian, dalam konteks promosi kesehatan, aspek intervensi lingkungan dalam upaya perubahan perilaku adalah bagian penting yang harus kita perhatikan. Mungkin itu saja materi dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan, dan saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.